Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih. Tafaddala alaina bi bulughi syahri Ramadan wa makkanana fihi min al-a'mali salihati allati tuqarribuna ilayhi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad كان أول سابق إلى الخيرات وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أما بعد فإخواني في الله وأخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya seorang muslim selalu senantiasa bersyukur kepada Allah tatkala mendapatkan kenikmatan, dan hendaknya bersabar tatkala seseorang mendapatkan musibah, karena kedua hal tersebut, yakni sabar dan juga syukur, adalah perkara yang menakjubkan bagi seorang mukmin. Sebagaimana Nabi SAW, beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min, sangat mengherankan perkara yang dimiliki oleh seorang mukmin. Karena apabila dia ditimpa kebaikan, tatkala dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur, dan itu kebaikan bagi dirinya. Dan apabila mendapatkan musibah, dia bersabar, dan itu pun kebaikan bagi dirinya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mau bersyukur dan juga orang-orang yang mau bersabar di dalam Al-Quran. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bisa bertemu untuk kembali membahas kitab Ithafu Ahlil Iman Bidurusi Syahri Ramadan yang dikarang oleh Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, terkait dengan bingkisan untuk orang-orang yang beriman dengan pelajaran-pelajaran di bulan Ramadan. Malam hari ini insyaallah kita akan masuk di pelajaran yang keempat. Setelah malam kemarin kita mempelajari pelajaran yang ketiga dengan judul keutamaan Ramadan dan apa yang selayaknya dilakukan oleh seorang muslim untuk menyambutnya. Secara garis besar, Ramadan memiliki keutamaan yang luar biasa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, demikian pula Nabi sebutkan dalam hadisnya. Dan juga sikap kita sebagai seorang muslim tatkala menyambut bulan Ramadan adalah dengan bersuka cita, dengan hati yang gembira, hati yang senang, sekalipun di sana disyariatkan beberapa ibadah. Kenapa demikian? Hal ini untuk membedakan antara orang yang beriman dengan keimanan yang benar, ataukah dengan keimanan yang mungkin lemah, atau bahkan mungkin hanya sekedar manipulasi. Wal'iyadzubillah, ya. Karena tanda seorang yang beriman dengan datangnya bulan Ramadan adalah bergembira, senang. Walaupun di sana ketika pagi hari sampai sore hari tidak boleh makan dan minum, ya, menahan syahwat dan sebagainya. Tapi ingat, ini adalah ibadah, sehingga harus diterima dengan kenyataan yang bergembira, dengan hati yang senang, ya. Sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang tatkala datang Ramadan mereka menyambutnya dengan hati yang gelisah, gundah gulana dan sebagainya.
Pada malam hari ini di pelajaran yang keempat, ad-darsul rabi', pelajaran yang keempat dengan judul Bayanu ma yanbaghi an tushghala bihi awqati Ramadhana al-mubaraki, yakni kesibukan apa yang layak untuk mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Jadi di pembahasan ini insyaallah beliau akan memberikan beberapa hal yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim ketika berada di bulan Ramadan, memanfaatkan waktunya. Demikian pula beliau akan menerangkan tentang beberapa hal yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim ketika berada di bulan Ramadan. Apa saja? Mari kita simak pembahasan dan nasihat beliau dari pelajaran yang keempat ini. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, fa'ausikum wa nafsi fi hadha syahril mubaraki bitaqwallahi azza wa jalla wa fi ghairihi minasyuhur. Kata beliau, aku berwasiat kepada kalian semuanya, demikian pula untuk diriku sendiri. Ya, jadi memang orang yang memberikan wasiat itu, memberikan nasihat itu, pertama yang ditujukan adalah untuk dirinya sendiri, kemudian baru kepada yang lain. Dan beliau pun demikian, bahwa nasihat beliau ini pun juga untuk beliau sendiri, mengingatkan beliau sendiri. Ketika kita membahas muqaddimah dari kitab ini, tujuan beliau menulis pun untuk at-tadhkir, peringatan untuk diri beliau sendiri dan juga umumnya untuk kaum muslimin. Nasihat beliau adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di bulan Ramadan ataupun di selain bulan Ramadan. Ya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa takwa itu memang bukan musiman. Bertakwa kepada Allah itu harus setiap saat, setiap hari, selama umur hidup kita. Bukan musiman. Ya. Kalau musiman, maka seseorang beribadah kepada Allah pun akan musiman. Hanya Ramadan saja dia pergi ke masjid, hanya Ramadan saja dia sholat, itu pun hanya mungkin Isya sama Tarwih, tapi sholat-sholat yang lainnya tidak dia kerjakan di bulan Ramadan padahal. Atau mungkin maghrib karena di sana ada buka bersama misalnya. Akan tetapi di luar Ramadan dia sudah tidak lagi beribadah kepada Allah. Maka inilah yang dinamakan dengan ya ibadah musiman. Hanya di waktu-waktu tertentu saja dia beribadah, sedangkan di waktu-waktu yang lainnya dia tidak beribadah kepada Allah. Maka beliau pun menasihatkan untuk diri beliau sendiri dan kita untuk bertakwa kepada Allah, baik itu di bulan Ramadan ataupun selain bulan Ramadan. Dan takwa, ikhwani fillah, adalah wasiatnya Allah dan juga Rasulnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah berwasiat kepada kalian dan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wasiatnya Allah salah satunya juga adalah takwa kepada hamba-hambanya. Demikian pula Nabi SAW, ketika beliau diminta oleh seseorang untuk memberikan nasihat, apa kata Rasulullah? Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, bertakwa kepada Allah itu tidak musiman, akan tapi selama umur hidup kita harus terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinna hadha asy-syahru lahu maziyah
khassallahu biha fahuwa musimul khairat. Akan tetapi bulan ini, yakni bulan Ramadan, adalah bulan yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala khususkan dengannya. Ya, keistimewaan bulan Ramadan sudah kita sampaikan di malam kemarin, ya, di pelajaran yang ketiga. Jika ingin memurojaah silahkan lihat, ya, rekaman yang ada di Facebook Masjid Asy-Syuhada. Fahuwa musimul khairat. Dan Ramadan adalah musimnya kebaikan. Ya, kita bisa merasakan dan melihat bahwa di bulan Ramadan orang-orang beribadah itu giat. Ya, banyak berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam memberikan makan atau berbuka untuk orang-orang yang berpuasa, salat tarawih, membaca Al-Qur'an, dan ibadah-ibadah yang lain sangat banyak. Makanya disebut dengan musimul khairat, musimnya kebaikan-kebaikan. Wa qad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yad'u Allah bi bulughi Ramadan. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sering berdoa kepada Allah dengan datangnya Ramadan. Lakana yaqulu idza dakhala syahru Rajab. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah ketika memasuki bulan Rajab. Ya. Di antara doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya. Jadi Rasulullah berdoa supaya disampaikan dan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ya Allah, berkahilah untuk kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, dan sampaikanlah, pertemukanlah kami dengan Ramadan. Ya, sekalipun hadis ini dinilai dhaif atau lemah oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Albani rahimahullahu taala. Adapun doa yang hendaknya dipanjatkan oleh seorang muslim yang sebenarnya seharusnya sudah lama dipanjatkan, ya, namun kalau baru tahu sekarang juga tidak masalah. Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah bahwa sebagian salaf mengatakan kanu yad'una Allah sittata asyhurin ayyuballighahum syahr Ramadan. Dahulu para pendahulu kita yang saleh itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tsumma yad'una Allah sittata asyhurin ay yataqabbalahu minhum, dan mereka pun setelah Ramadan selama 6 bulan lamanya berdoa kepada Allah supaya amalan mereka diterima. Sedangkan kita alhamdulillah sudah mau masuk bulan Ramadan, tinggal menghitung hari saja. Ya, tinggal menunggu pengumuman dari pemerintah kapan awal Ramadan. Tapi tidak masalah kita berdoa. Bagaimana doanya? Memang tidak ada riwayat yang sah dari Nabi SAW. Bahkan doa yang tadi saja, ya, dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Tapi yang ada dari kalangan para sahabat atau yang sampai kepada kita adalah misalnya Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami menuju Ramadan. Sampaikan dan pertemukan kami dengan Ramadan. Wasallimna lana Ramadan, dan selamatkanlah untuk kami Ramadan. Sampaikanlah Ramadan untuk kami. Watasallamhu minna mutaqabbala, dan terimalah dari kami amalan-amalan yang kami kerjakan di sana. Ini diantara doanya. Ya, kita bisa berdoa kepada Allah dengan doa yang lainnya supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yubashshiru ashabahu biqudumi. Dan diriwayatkan pula bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering memberikan kabar gembira kepada para sahabat dengan datangnya bulan Ramadan. Wa yubayyinu lahum mazayahu, dan Allah dan Rasulullah
juga menjelaskan kepada mereka tentang keutamaannya. Fayaqul, Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun. Sungguh telah menaungi kalian bulan yang besar, bulan yang penuh dengan berkah. Ya. Ada riwayat yang lain yang disebutkan oleh Imam Nasai dan juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dengan lafaz yang hampir mirip, seperti perkataan beliau, atakum ramadhanu syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatasy syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairuha faqad hurima. Ya, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berpuasa di dalamnya. Pintu-pintu langit atau surga dibuka pada bulan tersebut dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Kemudian wa tughallu, dikerangkeng atau diborgol pada bulan Ramadan maradatus syayatin, ya, pemuka-pemukanya syaitan. Lillahi fihi lailah. Di malam Ramadan atau di bulan Ramadan itu ada satu malam khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya adalah malam Lailatul Qadar. Man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang dihalangi oleh Allah dari kebaikan malam tersebut, maka sungguh dia telah dihalangi, wal iyadu billah. Ya. Ini diantara hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para sahabat tentang kedatangannya, kemudian menyebutkan dan menjelaskan kepada mereka terkait dengan keutamaan-keutamaannya. Wa yahusu ashabahu 'alal ijtihad fihi bil a'mali shalihah min faraidh wa nawafil. Dan beliau juga mendorong, menyemangati para sahabat-sahabatnya untuk bersungguh-sungguh di bulan Ramadan dengan melakukan amal-amal soleh, baik itu yang hukumnya fardu ataupun yang sunnah. Min salawatin wa sadaqatin, dari salat kemudian sedekah, wa badli ma'rufin wa ihsan, berbuat baik, ya, wa sabrin ala taatillah, bersabar atas taat kepada Allah, wa ammarati naharihi bisyam, memakmurkan hari-hari di bulan Ramadan dengan puasa, walailihi bil qiyam, dan pada malam harinya dengan qiyamul lail. Wa sa'atihi bitilawatil Qur'an, dan di waktu-waktu yang lainnya dengan membaca Al-Qur'an. Wa dzikrillahi azza wa jalla, berzikir kepada Allah. Fala tudayyi'uhu bil ghaflah wal i'rad, dan jangan sampai kalian menyia-nyiakan bulan Ramadan itu dengan ghaflah, ya, dengan melalaikannya, wal i'rad, apalagi dengan menentangnya. Kahalil ashqiya, seperti keadaannya orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang celaka. Alladzina nasullaha fa ansahum anfusahum, di mana mereka lupa kepada Allah dan Allah pun akan melupakan mereka, ya. Karena tidak mau beribadah, tidak mau berzikir kepada Allah, maka mereka akan lupa kepada Allah dan Allah pun akan melupakan mereka. Fala yastafiduna min mururi mawasimil khair, mereka tidak bisa mengambil faedah dari datangnya musim kebaikan. Wala ya'rifuna laha hurmah, dan mereka pun tidak mengetahui kehormatan, ya, ataupun keutamaan bulan tersebut. Wala yaqdiruna laha qimah, mereka juga tidak bisa, ya, menghargai bulan tersebut. Katsirun minan nas la ya'rifuna hadha syahr, banyak orang yang mereka tidak tahu tentang bulan ini. Illa, kecuali annahu syahrun litanwi'il ma'akili wal masyarib, kecuali hanya bulan untuk memvariasi makanan dan minuman, ya. Banyak orang yang tidak tahu tentang bulan ini, kecuali yang mereka ketahui hanya bulan Ramadan itu bulan untuk memvariasi makanan dan minuman. Makanya kita dapati
ya, makanan dan minuman di bulan Ramadan itu luar biasa banyak macamnya. Ya, yang tadinya nggak ada di bulan yang lain, di Ramadan ada. Ya. Jadi orang-orang itu ada yang tahunya cuma seperti ini. Kalau Ramadan itu adalah bulan untuk memvariasi makanan dan minuman. Wa yakthiruna min syira'il kamaliyati minal at'imati wal ashribah. Ya. Dan banyak dari kalangan manusia itu yang membeli atau menjual, ya, perlengkapan dari makanan dan minuman. Ya, berbagai macam makanan dan minuman dijual di bulan Ramadan. Ya, orang-orang yang jualan pun juga semakin banyak. Wa ma'lumun, dan telah maklum annal iksara minal ma'akili wal masyaribi yukassilu anit ta'ah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan bahwa telah maklum, ya, bahwa memperbanyak makan dan minum sehingga menjadikan perutnya sangat kenyang sekali, yukassilu anit ta'ah, dapat menjadikan seseorang malas di dalam beribadah kepada Allah. Ya. Jadi kalau terlalu kenyang sekali, maka akan menjadikan seseorang malas untuk beribadah kepada Allah. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, yang mana beliau mengatakan min abwabis syaitan, termasuk pintu-pintu jeratan syaitan asyubu, yaitu rasa kenyang yang luar biasa. Fa innahu yaqwa syahwah, karena rasa kenyang itu akan menjadikan syahwat semakin kuat. Wa yashghulu 'anit tha'ah, dan akan menyibukkan seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan menyibukkan seseorang dari ketaatan kepada Allah. Ya, jadi dia akan sibuk dengan kenyangnya. Entah dia akan tidur sehingga akan melewati waktu-waktu dia beribadah, atau ketika beribadah pun dia akan kesulitan, akan tersibukkan dengan perutnya, karena mungkin harus ke belakang, mungkin sering kentut, atau mungkin perutnya sakit dan yang lainnya. Jadi akan disibukkan dari ketaatan kepada Allah. Gara-gara apa? Kenyang, terlalu kenyang yang begitu luar biasa. Maka kata beliau, wal matlubu minal muslim, yang diharuskan bagi seorang muslim adalah ayyuqallila minat ta'ami wasyarabi hatta yanshata lit-ta'ah. Seorang muslim hendaknya mempersedikit dari makan dan minumnya sampai dia menjadi semangat di dalam ketaatan kepada Allah. Ya, semangat dalam taat kepada Allah. Jadi tidak terlalu banyak makan, secukupnya saja. Ya. Dan itu sudah kita dapati ketika puasa. Puasa itu kita menahan lapar dari semenjak terbitnya fajar, yakni azan subuh, sampai tenggelamnya matahari. Selama itu seakan-akan kita ingin makan yang sangat banyak sekali. Minum juga demikian. Ya, melihat makanan, melihat minuman kayak mau dimakan semua. Tapi tatkala kita berbuka, maka hanya 1 teguk, 2 teguk minum saja itu sudah kenyang, sudah cukup. Ya. Rasa inginnya kita makan yang banyak itu seakan-akan sudah hilang, hanya sekedar makan dan minum, atau minum hanya beberapa teguk, bahkan mungkin makan hanya beberapa suap saja. Ya. Ini jadi mempersedikit apa? Makan dan minum. Wa ba'dun minan nas la ya'rifuna syahra Ramadan illa annahu syahrun naum. Nah, ini diantara, kalau tadi ada orang yang tidak tahu tentang bulan Ramadan kecuali hanya untuk memvariasi makanan dan minuman. Yang kedua, sebagian manusia tidak mengetahui bulan Ramadan ini kecuali bahwa bulan ini adalah bulan untuk tidur. Ya, jadi sepanjang hari dia berpuasa tidur. Ya. Jadi syahrun naumi fin nahar was-saharu fil lail. Nah, ini. Paginya sampai sore untuk tidur, sedangkan malamnya untuk begadang. Ya, sampai dini hari. Bahkan terkadang dia tidak berbuka, tidak makan sahur. Kemudian bangun setelah subuh merasa tidak sahur, akhirnya dia bablas tidak puasa, waliyadzubillah. Ya. Dan ini kejadian ada di alam nyata ini. Alama la faidata fihi,
yang tidak ada faedahnya berkadang di malam-malam hari, ya, terkadang tidak ada faedahnya, au ma fihi madharrah, atau bahkan di dalamnya itu ada, ya, ada yang membahayakan. Fayashuru ma'dhama lailihi au kullahu thumma yanamun nahara hatta anis salawatil mafrudah, ya, sehingga seseorang itu bergadang di sebagian besar malamnya atau bahkan seluruhnya, kemudian dia tidak tidur di siang hari sampai terlewatkan dari sholat yang wajib, sehingga fala yusalli ma'al jamaah, dia pun tidak sholat bersama jamaah, wala fi awqatis sholawat, bahkan di sholat-sholat yang lainnya dia juga tidak melakukannya. Ya, ini model yang kedua. Wa fi'atun minan nas, model yang ketiga dari manusia di bulan Ramadan, tajlisu ala ma'idatil iftar, mereka suka duduk di meja berbuka, ya. Meja berbuka ini kalau boleh saya tafsirkan dengan kata yang lain, itu ngabuburit, ya. Biasanya para remaja mereka datang ke suatu tempat dan itu bukan masjid, ya, mungkin di tempat-tempat yang ramai, kemudian mereka ngabuburit, berbuka puasa bersama di sana. Tapi apa yang terjadi? Tatruku sholatul maghrib, mereka meninggalkan sholat maghrib ma'al jamaah, bersama jamaah, ya. Masih mending mereka setelah itu kemudian sholat berjamaah maghrib di masjid yang di dekat sana, misal tempat mereka duduk-duduk atau tempat mereka ngabuburit. Masih mending kalau kemudian mereka pulang kemudian sholat, walaupun mungkin sendirian, ya, bukannya dibenarkan, tapi kalau dikatakan mending itu masih mending. Tapi ada dari mereka yang hanya ikut buka bersama, bahkan mungkin siang harinya dia tidak berpuasa, kemudian dia pulang dan dia pun tidak sholat maghrib sama sekali, wal iyadu billah. Dan ini kenyataan, ya. Jadi mereka hanya ngabuburit tapi kemudian meninggalkan kewajiban mereka untuk sholat. Hadhil fi'at, ya, kelompok ini dari manusia itu la ta'rifu li syahri Ramadan qimah, mereka tidak mengetahui harga berharganya bulan Ramadan. Wala tatawarra'u an intihaki hurmatihi bisyahril haram, bisaharil haram, dan mereka pun tidak bisa menahan diri mereka dari menyia-nyiakan kehormatan kemuliaan bulan Ramadan dengan begadang yang haram. Wa tarkil wajibat, meninggalkan kewajiban-kewajiban, wa fi'lil muharramat, ya, dan melakukan keharaman, meninggalkan sholat dan sebagainya. Wa ila janibi haula, dan di antara jenis manusia yang lainnya, ya, dari sisi lain mereka ada jenis manusia yang lain, yaitu apa? Jama'atun la ya'rifuna syahra Ramadan illa annahu musimun lit-tijarah. Model manusia yang lain, adanya sekelompok orang yang mereka tidak mengetahui bulan Ramadan ini kecuali bulan Ramadan ini adalah musimnya untuk berdagang, wa arudus sil'i, dan juga untuk menawarkan dagangannya, ya, jual beli, wa talabud dunya al-ajilah, dan mencari dunia yang fana ini, ya. Jadi tahunya hanya apa? Jual beli. Fayan syutuna 'alal bai'i wasyira, mereka bersemangat di dalam jual beli. Fayulazimunal aswaq, mereka sering berada di pasar. Wayahjurunal masajid atau wayuhajjirunal masajid, dan mereka menghajar masjid. Akhirnya apa? Meninggalkan masjid-masjid Allah. Wa in dhahabu ilal masajid, kalau mereka pun datang ke masjid, fahum ala ijlin wa madadhin, mereka pun dalam keadaan tergesa-gesa dan juga malas. Kalaupun mereka pergi ke masjid, la yastakirruna fiha, mereka tidak bisa tenang di dalam masjid itu. Li'anna qurrata ayunihim, karena pandangan indah mereka itu fil aswaq, berada di pasar-pasar, bukan berada di masjid. Wal iyadu billah. Wasinfun akhar, dan jenis manusia yang lainnya, la ya'rifu syahra Ramadan, mereka tidak mengetahui bulan Ramadan illa annahu waqtun litasawwul fil masajid wasyawari',
kecuali bulan itu adalah waktu untuk mengemis di masjid-masjid dan juga di jalan-jalan. Ya, dan ini terjadi ikhwani fillah. Ya, di bulan Ramadan dijadikan oleh segelintir orang sebagai musim mereka meminta-minta, baik di masjid ataupun di jalan-jalan, dengan ya berbagai cara. Fayumdi ma'dhama awqatihi baina dhihabin wa iyab, dan mereka pun menghabiskan sebagian waktu mereka di bulan Ramadan hanya untuk pergi, untuk melancong dan tajwalin huna wa hunak, ya, melancong atau jelajah ke sini dan ke sana, wantiqali min baladin ila baladin, ya, pergi pindah dari satu negeri atau kota ke kota yang lain, lijam ilmal an tariqis sual, untuk mengumpulkan harta dari cara meminta-minta. Wa idhari nafsihi bimadharil muhtaji wa huwa ghani. Terkadang orang-orang yang minta-minta ini ikhwani fillah, nampaknya dia itu orang yang sangat butuh, padahal dia adalah orang yang mampu, ya, orang yang kaya, tapi dia berpura-pura menjadi apa? Menjadi orang miskin kemudian meminta-minta. Ya, sempat viral, ya, beberapa waktu yang lalu, sudah lama, ya, bahwa mereka ini dikoordinatori oleh seseorang, ya. Jadi mereka mengumpulkan banyak orang kemudian suruh mengemis, kemudian mereka digaji atau dikasih upahnya dari mereka mendapatkan dari ngemisnya itu, ya. Bahkan ada yang orang kaya dalam hal tersebut. Wa madharil masaib, dan terkadang mereka ini seakan-akan ditimpa musibah fi jasmihi, di tubuhnya, ya, sehingga ada yang kelihatannya tangannya putus, kakinya putus sehingga jalannya ngesot, padahal ya sempat viral juga, mereka ada yang ditangkap kemudian ternyata kakinya hanya ditekuk saja, ya, dengan trik-trik yang lainnya, sehingga dia seakan-akan seperti orang yang patah kakinya sehingga jalannya mengesot, biar kasihan dan sebagainya. Wa huwa salimun, padahal dia ini orangnya sehat, orangnya baik. Maka ini juga perlu perhatian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis-hadis Nabi SAW, beliau pernah mengatakan tentang orang-orang yang minta-minta padahal tujuannya untuk mengumpulkan harta, atau sebenarnya dia adalah orang yang kaya tapi berbohong sehingga dia minta-minta. Apa kata Rasulullah? Man sa'ala min ghairi faqrin. Barang siapa yang meminta-minta padahal dia bukanlah orang yang fakir. Adapun kalau orang yang fakir sekali, sangat-sangat miskin, dan mau tidak mau dia harus meminta supaya hidupnya tetap bisa berlangsung, karena kalau tidak akan kelaparan dan sebagainya, maka ini masih boleh kalau benar-benar apa? Miskin. Tapi kata Rasulullah, barang siapa yang meminta-minta padahal dia bukan orang yang miskin, faka'annama ya'kulul jamra, maka seakan-akan apa yang dia dapatkan dari pemberian orang lain, kemudian ketika dia makan, seakan-akan dia makan dari makan bara api, ya. Jadi yang dimakan itu bara api, bukan makanan. Dalam riwayat yang lain yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, man sa'alan nasa amwalahum takatsura, barang siapa yang meminta kepada manusia dengan tujuan untuk memperbanyak harta, fa innama yas'alu jamra, maka dia akan, atau seakan-akan dia telah meminta bara api. Falyastakil aw yastaqsir, maka hendaknya aku ingatkan kepada mereka supaya berhenti atau supaya memperbanyak hartanya. Semakin banyak harta yang dia tumpuk gara-gara meminta-minta padahal tujuannya dia memang untuk menumpukkan harta, maka dosanya akan semakin besar, wal iyadu billah. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir paragraf yang di pelajaran ini beliau mengatakan, ibadallah, wahai para hamba Allah, laqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi hadha asy-syahri aktsara mimma yajtahidu fi ghairi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sangat bersemangat di dalam bulan Ramadan ini melebihi semangat beliau di bulan yang lain.
Wa in kana alaihi salatu wassalam mujiddan fil ibadati fi jami' awqati, dan beliau sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam beribadah di seluruh waktu-waktu beliau. Fakana yatafarrahu fi hadha syahri min katsir minal masyaghil allati hiya fil haqiqati ibadah, dan beliau pun di dalam bulan Ramadan ini mendedikasikan, mencurahkan seluruh waktunya untuk memperbanyak masyaghil, ya, memperbanyak kesibukan-kesibukan, tapi kesibukan-kesibukan yang berupa ibadah, ya. Yatafarrahu minal amalil fadhili lima huwa afdalu minhu, ya, beliau terkadang mencurahkan waktunya ini untuk mengerjakan sesuatu yang afdal kemudian kepada yang lebih afdal lagi. Wa kana as-salafus salihu yaqtaduna bihi fi dzalik, dan dalam hal ini para salafus saleh telah meniru beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka mengkhususkan di bulan ini dengan memberikan perhatian yang lebih. Kemudian mereka mencurahkan dengan amal soleh, memakmurkan malam mereka dengan tahajud, memakmurkan hari mereka di siang hari dengan puasa, dengan zikir dan membaca Al-Quran, dan mereka memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fal nuqarin baina halina wa halihim, maka bandingkanlah keadaan kita dengan mereka. Ya tentu sangat jauh sekali, kecuali bagi kita yang memang mau benar-benar bersungguh-sungguh di bulan Ramadan. Wala na'lamu annahu kama tudha'afu fihi alhasanat fa innaha aidan taghludu syai'atu fihi wa ta'dhumu 'uqubatuha. Dan telah kita ketahui bahwasannya di bulan Ramadan kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah. Tapi perlu diketahui pula bahwa kemaksiatan di bulan Ramadan juga akan Allah lipat gandakan, dan Allah akan besarkan hukumannya. Ya, di pertemuan kemarin sudah kita jelaskan, untuk kebaikan Allah akan lipatkan secara kualitas dan kuantitas. Secara kualitas dan juga kuantitas. Tapi untuk kejelekan Allah hanya melipat gandakan kualitasnya saja. Ya, semakin besar maksiat yang dilakukan, ya, maka semakin besar pula dosa yang akan dia tanggung. Tapi untuk jumlah, kalau dia melakukan satu kejelekan, ya akan dihitung satu kejelekan. Tapi dosanya lebih besar dibandingkan dilakukan di tempat yang lainnya. Falnattaqillaha subhanahu wa nu'azzim hurmatih. Dan hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga mengagungkan syiar-syiar beliau, dan beliau mengatakan waffaqallahu al-jami'a li shalihil qawli wal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seluruhnya untuk beramal yang baik, untuk beramal soleh, baik secara ucapan ataupun secara perbuatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan pada akhirnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimullah, inilah nasihat yang beliau sampaikan untuk kita semuanya. Ya, amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan untuk mensibukkan diri kita, dan apa saja sikap-sikap yang harus kita hindari di bulan Ramadan. Di antaranya telah beliau sebutkan di pelajaran yang keempat ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan di pelajaran yang kelima bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.